Ya lu kapan lagi jual kaos 2 hari yang bukan di Jacklot 2 hari di atas 100 juta. Dalam hati gue gini, tiap hari dong nggak? The first offline akhirnya 2022 kita bikin. 2022 awal tuh kita bikin offline lagi. Di Sensi, masih di Sensi. Udah deh, banyak lah submit. Sebenarnya fun fact-nya adalah Kangki tuh hampir nggak masuk. Kangki tuh udah masuk wishlist sebenarnya. Udah masuk waiting list. Udah masuk waiting list. Udah ada 5 besar apa 10 besar waiting list lah. Ada satu brand yang cancel kok. Oke. Suruh pilih nih, kita semua suruh pilih. Siapa? Gue bilang Kangki aja. Gue bilang gitu. Masuk Kangki masuk. Lagi-lagi beliau. Enggak. Kok One Piece tuh datang sendiri kok. Jujur. Ke lu apa ke Kangki nih? Ke gua, datang ke gua. Tapi kan karena kan emang awalnya sebenarnya sesimpel. Nih jujur nih, tadinya tuh bukan sama Kangki kolaborasinya, sama brand lain. Ini menarik nih. Ada brand lain, nggak usah gue sebut lah. Gue punya penilaian tersendiri terhadap Angga, yaitu salah satu orang paling underrated. Oh gitu ya? Di dunia skena. Bahasa sekarang skena itu gue ikutin deh gaya main lo. Skena. Masya Allah. Underrated enggak? Apa kabar? Baik dong. Alhamdulillah. Gue tarik ke belakang. Iya. Di brand gue yang lama itu, Urban, ada beberapa titik gue bisa step up yang sifatnya seperti milestone. Salah satunya itu kita berada di sebuah event yang menjadi pembuka gerbang kebangkitan dunia stickers di Indonesia. Anjir. Gila gak tuh pemilihan bahasa gue? Kebangkitan, wah. Iya, tapi harus diakui, saya sama Jejo pun mengakui sebelum ada USS, itu ada Jakarta Sneakers Day. Oh Masya Allah. Nah Bapak ini salah satu punggawanya. Alhamdulillah. Salah satu punggawanya. Jadi gue tarik balik 2017 ya gak? 2017. Kita belum kenal secara personal ya. Iya betul. Si Urban ini iseng-iseng nge-play lah ke tim Jakarta Sneakers Day. Gak iseng nge-play, gue yang ngundang lu kok. Bahkan ya? Iya. Wow, bahkan ya? Gue Iya. yang ngundang lu, karena gue tahu Urban itu di My Shoes. Betul, Iyeng, betul. Itu pertama kali, Iyeng nih bagus banget nih streetwear nih. Apa namanya, Jakarta versus Everybody. Iya benar. Gue mau ajakin ke JSD dong, ikutan. Oh deh kasih. Wah keren, iya benar-benar. Nah perlu teman-teman ketahui, bahkan sampai sekarang pun Jakarta Sneakers Day dan USS itu buat ikutan di situ tidak semua orang. Ya. Apalagi Jakarta Sneakers Day saat itu yang pertama di Senayan City pula, wah secara kemasan tuh seelegan itu dan memang iya gitu loh. Alhamdulillah. Satu-satunya clothing line Urban. Iya benar. Sampai di sana kita ngobrol kenal, jujur sampai detik ini nama lo belum gue ubah nggak? Angga Umbre. Betul gak? Kalau itu berarti teman lama. Teman lama. Angga Umbre nih, wow udah paling sibuk tuh. Saat itu gue jujur sedikit underestimate terhadap yang beli kaos. Kan ini acara sepatu. Benar. Apa ada nih yang beli gue ya? Ada Teki. Iya. Dokter Tirta belum ada tuh. Udah ada. Shoes and Care udah ada. Shoes and Care. Cuma gue lihat wujud dia tahun depannya. Oh iya, belum ketemu secara wujud. Iya. Secara wujud ya. Dianya nggak datang deh kayaknya yang pertama. Datang tapi nggak terlalu terlihat. Oke. 2 hari. Yes. Sabtu dan Minggu. Salah. Jumat dan Sabtu. Jumat dan Sabtu betul. Karena Minggu dibuat tempat ibadah buat teman-teman di sana. Habis sholat Jumat, gue sempet gini tuh yang biasa gue di Jacklot ya. Apaan nih buka setengah hari. Orang-orang kaya beri kesini siapa yang beli nih. Gue beli makan siang untuk tim gue, Wendy's bawah. Bentar. Kok yang ngantri sampai eskalator parah nih. Gitu. Membludak amat sangat luar biasa. Sampai gue menyentuh titik saat itu sehari sales jual kaos start jam 2, jam 3 siang ya setelah sholat Jumat ya. Iya benar. 50 juta. Sehari kok? Asli. Masya Allah. Kalau gue mau sombong, kasir gue sakit. Karena nggak berhenti, tak. Gue sampai nggak lupa saat itu hari pertama apa hari kedua, kayaknya hari kedua sih. Itu anaknya Imaniar.
mau beli baju tema Jakarta tuh. Iya. Mau beli baju tema Jakarta. Terus gue bilang, Dek maaf, masih kecil kan soalnya. Ini size XL habis yang warna merah. Apa aja deh yang XL? Sampai bilang apa aja? Iya, apa aja kata dia. Jadi Masya Allah itu secara positioning brand gue juga berubah jadi naik kelas. Thank you atas kepercayaannya. Masya Allah. Amal jariahnya luar biasa nih. Mantap. Enggak lah. Ya lu kapan lagi jual kaos 2 hari yang bukan di Jacklot 2 hari di atas 100 juta. Dalam hati gue gini, tiap hari dong nggak? Enak juga ya kalau Jakarta sneaker day everyday gitu ya. Nah berawal dari situ coba diceritakan ke teman-teman nih Kak. Iya. Gimana lu bisa berinisiasi bikin sebuah event yang notabene saat itu belum ada yang mulai. Nah. Apa yang meyakinkan lo untuk buka gerbang, gue harus bikin nih. Oke. Nah kalau ngomongin mundur lagi nih kok, mundur ke 2000. Ini bisa diminum ya Kak? Silakan. Gue pikir bohongan kok. Siap. Ntar gue minum. Jadi kalau gue mundur lagi ke 2009-2010, gue tuh sebenarnya basicnya tuh desainer kok. Desainer produk, car designer sebenarnya. Tapi di Indonesia tapi kayaknya kalau car designer percuma aja gitu. Intinya gue masuk kerja di salah satu perusahaan alas kaki lokal. Yang ngedesain sendal, ngedesain sepatu, segala macem. Mulai dari situlah gue seneng sama alas kaki sebenarnya, seneng sama sneakers. Itu pas zaman gue kuliah sampai kerja awal ya. Nah terus di 2015, tapi kalau ngomongin bisnis pertama gue bukan ini sebenarnya. Bisnis pertama gue tuh 2014 tuh gue jadi agent atau distributor. Kalau lo tahu kaca film yang dipencet bisa burem. Pencet bisa transparan ya. Itu Sonte Smart Film. Itu gue pertama kali 2014 masukin ke Indonesia. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Banyak lah teman-teman kita yang apa namanya influencer KOL juga pernah pakai di rumah-rumahnya. Nah 2015 gue sama istri gue sebenarnya sesimpel gini. Gue mikir bini gue tuh tadinya kerja. Karena udah punya anak 1, pengen di rumah ceritanya, pengen ya udahlah jagain anak. Nah tapi gue mikir daripada bengong-bengong di rumah mendingan bisnis gitu kan, bisnis online apalah gitu kan, jual-jual online. Nah gue pikir tapi kayak apa ya produknya. Nah oh iya gue demen sama sepatu, demen sama sneakers pada zaman itu kan. Kalau lo tahu kan lagi pas gila-gilanya NMD, Yeezy, ngantri-ngantri pada Jordan belinya. 1. Jordan belum mulai, justru Adidas dulu. Adidas dulu ya? Adidas apa namanya NMD sama Yeezy lah pada zaman itu. Terus ini orang beli sneakers, gue juga koleksi sneakers mahal, tapi nggak ada produk untuk yang bisa ngelindungin si sepatunya. Ya lu beli pada saat itu aja beli aja udah puluhan juta, belasan juta kan. Saat itu, walaupun retailnya nggak segitu, retailnya kan 2-3 jutaan aja kan, digoreng-goreng kan sama reseller kan. Nah terus nggak ada produk yang bisa ngelindungin gitu kan. Nah gue pikir kayak wah coba deh. Gue cari-cari, wah ada nih produk waterproof spray. Nah itulah si Umbre itu. Pertama kali 2015 gue bikin produk supaya sebenarnya buat bini gue bisnis di rumah lah tadinya. Tapi alhamdulillahnya ternyata marketnya di Indonesia karena memang fokus sama sneakers lah kita bisa bilang. Marketnya emang lagi bertumbuh banget, jadinya tuh gede. Jadi alhamdulillahnya di toko-toko dan segala macam, termasuk salah satunya di tokonya Maisus juga waktu itu. Gue taruh di tempat Iyeng gitu kan, taruh tempat Iyeng, toko-toko gitu. Nah, ada satu brand luar UK di UK apa namanya brand sama kayak gue juga, waterproof spray juga di UK. Dia selalu sebenarnya pemikiran dasarnya gini, gimana ya caranya gue bikin brand Umbre ini naik kelas, brand secara Umbrenya naik kelas. Di luar karena ada brand yang tadi gue bilang brand dari UK, dia selalu mensponsori event-event sneakers di luar. Ada SneakerCon, ada Sneakerness. Dia selalu jadi sponsor utamanya gitu kan. Wah gila. Event sneakers tapi nggak ada di Indonesia. Yang serius ya, bukannya nggak ada sama sekali, ada. Yang kecil-kecil adalah teman-teman kita. Yang serius, yang gede gitu belum ada gitu kan. Gue pikir kayak, aduh apa gue bikin sendiri aja gitu kan. Sesimpel gitu kan, apa gue bikin sendiri aja. Nah tapi gue mikir kayak, oke, gue mungkin dari sisi komunitas anak-anak sneakersnya, dari sisi toko-toko sneakersnya, gue kenal deh. Circle deh, satu circle lah kita gitu kan. Nah tapi gue butuh power marketing nih, butuh power media nih. Nah pada saat itu
teman kita yang punya Invia dagelan. Ya. Nah, Aji sama iya. Andre gitu kan. Aji dan Andre tuh jadi distributor gua tuh Umbre. Oke. Jadi lu tahu zaman dulu Wak Doyok tau kan? Tahu dong ya. Itu kan yang bikin viral kan grupnya dagelan Invia. Nah, ada namanya Invia Market. Invia Market emang dia fokusnya jual-jualan di marketplace pada saat itu ya. Dijual-jual online, jual Wak Doyok, jual gue juga nih Umbre. Ya tiap bulan beli ribuan pieces lah gitu kan. Nah terus gue bilang, Om, kita bilangnya kan om gitu kan, Om Aji sama Om Andre, Om bikin event sneakers yuk. Wah ayo dong gitu kan. 2016 kan. Jadi keluar dari mulut lo pertama tuh? Dari gua. Mantap. Oke. Jadi karena pemikirannya utamanya itu awalnya kayak gimana caranya naikin brand image-nya Umbre untuk bisa naik kelas. Karena gue selalu berpikir brand itu paling penting. Setuju. Lu mau sampai kapanpun digerus sama saingan kompetitor lu, tapi kalau brand lu udah tetap kuat gitu, nggak bakal istilahnya pasti bakal bertahan lama lah, brand akan bertahan lama. Kayak Air Jordan ya? Yes, sampai detik ini makanya alhamdulillahnya masih ada nih Umbre sampai detik ini gitu kan. Mantap. Dari situ, ayo dong bikin gitu. Nah kita berdua nih, nah gue mikir lagi, media udah oke, komunitas udah ada, tapi yang ngejalanin ini siapa nih IO-nya gitu kan. Kita dua-duanya belum pernah bikin event juga. Akhirnya kita ajakin lagi satu lagi, Pariwara, Om Asa sama Om Reno ada satu entitas lagi. Kita bikin yuk bareng ngobrol. Waktu itu ingat banget kita ngobrol di PIM 3 waktu itu, di Union kalau nggak salah kita ngobrol bertiga. Ayo dong mau nggak bikin? Udah oke jadiin. Nah tadinya awalnya bukan di Sensi awalnya. Kita mau bikinnya tadinya tuh di Gancit kalau nggak salah. Di Gancit, di area luar tuh yang outdoor yang ada panggungnya di luar. Nah tapi kita mikir. Tahu gue. Yang biasa buat senam. Iya. Kayaknya kurang serius nih kalau misalnya kita di Gancit. Nggak jadi barometer fashion gitu loh. Kalau barometer fashion kan Sensi kan. Ya zaman dulu ada JFW juga di Sensi kan awal-awal kan. Berani nggak nih? Garuk-garuk kepala, modalnya gila kan, gede banget kan. Udah hajar deh gitu kan, hajar. Sebenarnya kalau dibalik keramaian kemarin itu tuh ada deg-degannya kita kok. Kenapa? Karena kita bikin Pasinca loh. Tanggalnya dapatnya tuh Pasinca. Betul. Awal tahun bulan Januari pada saat itu 2017 Pasinca kita dapatnya. Pas Imlek. Waduh Pasinca. Bisa jadi dua ya? Apa? Rame-rame sekalian atau sepi? Zong sekalian. Nah gue makin deg-degan ya karena kan memang teman-teman pada saat itu yang jualan sneakers itu kebanyakan Chinese notabene. Adalah beberapa teman-teman kita yang gak mau ikutan JSD pada saat itu. Gue udah tawarin kan, ayo dong ikutan dong event-event gue. Biasa lah event pertama kita masih ngemis ya. Masih ngemis, ayo dong ikutan dong, gue gratisin apa gitu-gitu lah. Tetep aja kayak, gak lu salah lo ngomong. Tapi sebenarnya kalau misalnya Isra lihat nih, Isra salah satunya yang, lu yakin gak bikin Pasinca gitu. Zaman dulu masih beres funky tuh dia. Iya benar. Beres funky gitu kan. Tapi itu yang bikin salah satu gue juga bikin deg-degan sebenarnya adalah ada beberapa juga yang tadinya bilang kayak yakin lu Sinca itu teman-teman Chinese lah, pada teman-teman yang Chinese, Sinca itu orang-orang makannya tuh di rumah, nggak ada yang keluar pas Chinese New Year. Mati nih kita nih. Salah udah ngelok semuanya, sponsor apa segala macam udah itu. Tapi beruntungnya alhamdulillahnya si partner kita nih Dagelan, Aji dan Andre ini, Invia ini power marketingnya pada saat itu digital kuat banget lah. Jadi kita bisa dapat barteran sama radio, sama TV apa segala macam, bisa kita gempur lah. Jadi seminggu sampai 2 minggu terakhir pas mau event itu kayaknya 5 menit sekali ada tuh di radio kok. Jakarta Sneaker Day. Wah, kayaknya gaungnya udah dapat. Terus begitu Pariwara partner kita juga Om Asa ini punya billboard. Kita dapat billboard juga, depan Kokas 1 sama di pinggir Gatsu dapat billboard JSD gitu kan. Udah pasang gitu. Terus udah gitu hari H nih. Hari H target kita 7.500 tiket balik modal. Udah itu dulu deh. 7.500 tiket balik modal. Yang kita siapin otomatis 7.500 tiket dong. 2 hari nih. 2 hari 7.500 tiket balik modal gitu kan. Balik gak nih, wah kita stres semua. Aduh balik gak nih gitu kan. Kok hari pertama kok 7.500 orang hari pertama. Lalu kan antriannya lihat kan. Asli. Sampai mengelilingin Sensi yang gitu kan. Betul. Wah gila, kita tau gak sampai gimana.
sampai ke bawah ke range market kok nggak salah. Kita beli kwitansi kok buat tiketnya manual akhirnya. Food hall di bawah gitu. Kita beli tiket manual karena nggak ada tiketnya. Iya, maksudnya nggak ada tiketnya. Yang fisik ya? Yang fisiknya nggak ada. Terus udah gitu pada saat itu juga ini boleh nggak sih ngomongin kayak gitu? The power of power orang nih. Boleh dong. Keluar semua. Wah gila. Antrian nih pengen masuk ceritanya, pengen masuk. Kamu nggak tahu saya siapa. Wah. Widih. Gue bisa bayangin tuh. Anjir semua tuh di antrian tuh gitu tuh. Gitu. Kamu nggak tahu saya ini nah. Bobo nama lu dong, saya temennya Angga. Enggak. Untungnya enggak gitu. Pokoknya power backing ya. Kak siapa lah gitu. Ya gitu terus udah gitu backingan lah. Terus udah untungnya tim gua secara kooperatif menyelesaikan kayak gini. Pak, Bapak kan aparat gitu kan. Bahasanya halus gitu. Bapak kan aparat. Bapak tahu dong peraturannya. Iya sih. Ya udah saya ngantri aja. Ya, jadi udah ngantri aja gitu. Tapi akhirnya kita karena antrian masih panjang. Nah gini, Sansi itu di lantai 8 the hall itu satu waktu tuh cuma 1.000 orang kok. Jadi kalau lebih dari 1.000 orang nggak boleh, takut terhubung. Betul. Kapasitas kan. Ini udah 1.000 kita tutup dong, antri lagi kan, antri lagi. Muter. Sampai jam 9 malam akhirnya kita losin kok. Itu jam 9 malam lo kalau sadar jam 9 malam itu kita losin, itu kita nggak pakai tiket akhirnya. Jadi kita losin, udah kita gituin aja. Nah Jumat Sabtu orang pikir Minggu masih ada lagi kan. Wah itu isinya di komen kok Minggu nggak ada, kok ini nggak ada gitu kan. Maksudnya kayak tanggung amat sih Minggu nggak ada. Saya dari luar kota nih, saya dari Palembang, saya dari Surabaya, apa segala macam datang nggak bisa masuk gitu. Jadi kayak wah gila itu sepecah itulah alhamdulillah gitu pada saat itu kan. Gue saksinya. Sepecah itu alhamdulillah. Itu juga kayak kita, nah tadi lagi nyambung soal Sinca nih. Ternyata orang Chinese makan keluarganya di mall kok. Udah bukan nggak di rumah lagi. Jadi itulah makanya kayak tiba-tiba pecah jebret gitu kan ya. Alhamdulillahnya gitu kan. Jadi ternyata banyak yang orang Chinese malah makannya di mall. Udah pada terima duit dong, angpau kan. Iya. Om berapa itu? Easy, 13 juta. Oke om, dikasih amplop kok. Tek, dihitung 10 juta. Tek, kurang kok ya? Oke. Isinya jadi bawa sweater, isinya angpau kok. Jadi tuh makanya tuh gila pada saat itu tuh. Satu hari tuh orang-orang yang baru terima angpau, anak-anak muda, angpaunya kan ternyata gokil-gokil juga ya Chinese gitu kan angpaunya. Udah beli belanja. Wah pokoknya pada saat itu puluhan M lah. Secara total itu omset lah, GMV lah ya pada saat itu. Jadi keseluruhan transaksi gitu di sana. Wah puluhan M lah gitu. Wah alhamdulillah banget ya. Nah, udah baru dari 2017 nyambung tuh. Nyambungnya sebenarnya gini. Akhirnya karena pecah, jadinya banyak ya mall-mall, tempat segala macam mintain. Ayo dong bikin dong JSD di sini ya. Kita mungkin kayak aduh janganlah kalau terlalu sering orang jadi bosen gitu kan. Tapi kan ada momennya kok. Ada momennya karena terlalu sering orang tuh jadi jenuh. Iya. Event-event sneakers kan gitu kan waktu itu kan. Sebenarnya juga waktu itu kalau ingat ya Jeju juga sempat bantuin JSD loh. Awalnya. Iya. Foto-foto Jeju kan zaman fotografi bareng sama Bill Satya, bareng sama Pahi. Betul. Itu bantuin jadi kayak Jeju, wah terima kasih Jojo juga. Jeju kan bantuin exposure kita lah JSD lah pada saat itu. Nah terus kan terakhir kan Oktober, ya kan kita Januari tuh 2017, Oktober Jejo bikin lah USS waktu itu. Itulah kurang lebih sejarahnya si JSD itu. Keren. Jadi menurut gua Angga ini salah satu orang yang bisa bertanggung jawab atas berkembangnya industri sneakers di Indonesia. Amin, alhamdulillah. Mantep banget. Nah sebenarnya menjawab tadi barusan statement lo, ada ups and down di dunia sneakers. Ini sih pengamatan gue nih Gak, tapi terjadi di seluruh dunia. Pasti. Menurut gue saat ini pun sedang turun. Menurut lo gimana tuh Kak? Kalau ngomongin sneakers secara global, iya turun banget sebenarnya, turun banget lah. Ya banyak faktor sebenarnya, banyak faktor yang dimana selain kayak kemarin kena COVID gitu-gitu kan ya. Sebenarnya gongnya banget bikin turun ya COVID kemarin itu kan itu bikin banget turun gitu. Walaupun pas kita lihat tuh kan gue 2017, 2018 masih gongnya masih hangat-hangatnya banget. 2019 lumayan oke, tapi belum ada yang terlihat gimana banget, tapi maksudnya masih oke lah.
masih ada si The Ten-nya Off-White, kayak gitu masih gaungnya tuh masih ada. Jadi kayak belum ada yang gimana banget tapi masih ada gitu. Tapi semenjak pandemi ya merubah semua. Semenjak negara api menyerang, asik negara api menyerang. Itu merubah semua lah. Jadi kayak akhirnya industri-industri pun ya banyak sih kayak di Indonesia gini ya. Kalau gue malah ngelihatnya nyambungin dari sneakers itu akhirnya sneakers tetap berjaya tapi akhirnya berubah dari sisi daya belinya kok menurun udah pasti. Makanya kenapa menurut gua beruntungnya di apa namanya di kita juga sebagai Indonesia negara Indonesia ini akhirnya orang mulai melirik brand lokal kok. Jadi sentimen sama brand lokal udah mulai oke gitu loh. Karena mungkin dia tadinya bisa beli Nike yang jutaan rupiah apa segala macam atau Adidas dan segala macam, kantongnya udah mulai agak berat. Udah beli juga deh yang versi yang bawahnya yang lebih murah tapi terjangkau tapi kualitasnya lebih oke. Bisa dibilang nggak lebih oke juga lah, sama lah kurang lebih lah. Bisa gitu. Bisa mendekati gitu. Jadi kayak menurut gue seneng nih karena kan semenjak 2000 akhirnya tuh 2000 kan gue bikin ada satu store Grebe yang gue punya nih retail isinya local brand semua. 2020 kan kita bikin. Nah itu gimana ceritanya itu Gak? Nah ini nyambung lagi sebenarnya 2018 kan Pak Jokowi datang ke JSD. Ingat gak sih yang beli jaket yang Never to Levi's tuh? Yang apa namanya dipakai buat motoran Never to Levi's. Pada saat itu Pak Jokowi beli jaket Never to Levi's, NTL, terus beli fans Metallica, dia kan demen banget Metallica kan. Beli Yeezy, beli brand lokal juga ada namanya si Saint Barkley, dia juga beli waktu itu kan. Ada satu pesan yang dia pesenin lah ke kita, ke tim JSD. Guys gak mungkin gitu juga sih. Gak mungkin ngomong guys. Cuy. Cuy ya. Gak. Tolong kalian tingkatkan komposisi lokal brand kalian di dalam event kalian itu yang tadinya pada saat itu 2018 itu cuma 20% kok. Tingkatin jadi 40%. Saya 2019 atau tahun depan saya datang lagi, dia bilang gitu. Bilang ke kita tuh. Nah, semenjak saat itu akhirnya tuh kita sebagai tim JSD kita hunting kok. Kita hunting lokal-lokal brand yang mungkin punya potensi untuk naik lah, naik kelas lah kasarnya gitu untuk naik. Kita hunting segala macam. Sebenarnya salah satunya yang tanda kutip nemuin kita ngajak ke JSD itu Kompas. Kompas kita ketemu, ada tim kita yang dari tim JSD juga ngajakin tuh. Pada saat itu Kompas belum terlalu yang seramai itu, udah mulai banyak orang yang review sih teman-teman kita, tapi belum banyak yang tahu lah. Pada saat itu ikut event di Bandung tuh, eventnya IPAM kalau nggak salah, gue yang di Bandung tuh. Satu meja gitu kan, ada jualan Kompas, diajakin sama tim kita, mau nggak? Itu kan 2018 akhir, 2019 Kompas ada tuh di JSD, mau nggak ikut event kita? Kita ada event namanya Jakarta Sneaker Day di Jakarta gitu kan. Oh mau dong. Akhirnya kita kontak, kita ajak ke JSD, masuk kurasi dan segala macam. Pada saat itulah pertama kali Kompas tuh collaboration sama Brian. Kayak timeline-nya 2018 deh? Yes, 2018 ke 2019 awal. Iya benar, 2019 awal. Timeline-nya 2018 ke 2019 awal. Nah, abis itu si customer yang datang ke JSD, ini salah satu mungkin yang gue berpikirnya adalah salah satu pengaruh lah. Mungkin nggak secara keseluruhan, tapi salah satu pengaruh yang menurut gue kayak ini cukup berdampak. JSD itu orang yang datang ke JSD udah pasti mau belanja. Jadi bakat size-nya mungkin 1 sampai 1,5 juta lah. Dan gila juga tuh ya, lu bikin event sampai udah punya data pasti belanja. Iya, pasti belanja. Jadi orang belanja datang terus udah gitu kayak 2018 tuh pas banget tuh, lu kalau tahu inget Saint Waterspoon yang Air Max gitu kan. Jadi kita tuh selalu mengajak toko retail untuk rilis apa deh yang keren gitu kan di tempat kita gitu kan. Rilis deh. 2019 tuh nggak ada kok karena timelinenya nggak pas sama rilisan internasional ceritanya. Iya. Nah, balik lagi nih orang Indonesia, customer Jakarta Sneaker Day mau datang udah pasti mau beli something dong. Ternyata pas datang ke JSD nggak ada yang seru nih, ya kan? Nggak ada yang seru, istilahnya rilisannya nggak ada yang seru. Betul. Udah punya duit 1,5 juta minimal,
otomatis mau beli dong. Nah ini ada brand lokal kasarnya kerennya nih. Brand lokal nih Kompas ini jual kan harganya cuma 150.000 kok zaman dulu saat itu 150.000 gitu kan. Sudah gitu ada collaboration sama Brian pula gitu kan. Wah ngantri kok. Itu gue lihat. Ngantri jadi seru tuh. Ya akhirnya banyak lumayan wartawan, media segala macam pada ngeliput lah di situ kan. Nah menurut gua itu menjadi salah satu awal mula lah Kompas terlihat menurut gua ya gitu. Tapi nggak tahu nih kalau teman-teman ternyata punya argumen yang lain silahkan gitu kan. Ini menurut gua terus sudah gitu. Itu gue lihat sendiri karena iya kan? Booth gua depannya. Oh gitu. Oh iya. Sarung kiri. Iya. Nah terus dari situ dan gua seneng nih Kompas udah mendapatkan exposure yang seperti itu akhirnya istilahnya apinya lagi panas ditambahin panas lagi kan dibikin campaign seru lah apa segala macam dan menurut gue itu top banget sebagai brand lokal lu gunain campaign yang kreatif yang serius yang belum pernah dilakuin sama banyak brand lokal lakuin saat itu akhirnya kan meledak banget Kompas. Wah keren deh maksudnya dengan timnya Kompas salut lah gue maksudnya kayak wah branding ya sampai waktu itu kan emang dari sisi branding kan Kompas sudah kita siapa yang nggak tahu Kompas semuanya udah pada ya itu oke banget lah makanya dari situ kita mulai banyak kenal sama brand lokal dari 2018 Pak Jokowi datang kenal sama brand lokal akhirnya banyak brand-brand lokal yang pada curhat lah kasarnya ke gua juga gitu karena brand lokal kan sejauh ini cuman bisa beli customernya untuk beli brand lokal itu rata-rata kebanyakan kan mereka jualannya cuma di online kan kok, di e-commerce lah ya. Iya. Tapi ya kebanyakan orang beli brand lokal di e-commerce itu kan kayak beli kucing dalam karung kan. Iya. Lu nggak tahu sizingnya kayak gimana, lu bahannya bagus apa enggak. Kebanyakan zonk lah. Iya. Mau nggak mau harus punya store retail offline supaya orang bisa lihat dulu barangnya, bisa lihat, bisa cobain, bisa experience lah kasarnya gitu. Nah akhirnya gue berpikiran ya udahlah gue buat bantuin lokal brand kita bikin platform, bikin store supaya lokal bisa naik kelas, supaya lokal bisa ada di dalam mall dengan harga yang terjangkau. Makanya kita bikinlah Grebe. Grebe itu adalah Grab and Experience sebenarnya. Grab tuh ambil I-nya experience. Jadi lu sebelum beli, lu experience dulu barangnya, baru lu beli online terserah silahkan. Makanya kan di dalam Grebe di Lipo Mall Puri yang pertama store gue 2020 kita buka ada lapangan basket. Jadi lu mau beli sepatu basket main aja basket langsung gitu. Mau beli skateboard minta tolong Fiji mainin. Mau main skateboard kita ada skate remnya jadi silakan main gitu. Sampai gue punya sediain kayak semacam panggung supaya brand-brand lokal ini mau launching produk, mau bikin gathering silahkan pakai. Jadi bener-bener tempat gue ini jadi platform jadi community hub untuk brand-brand lokal kok. Jadi emang ada co-workingnya, ada segala macam. Nah itu sudah si Grebe pada saat itu 2020 kita buka tuh. Tapi 2020 kita tuh agak terserang tadi yang gue bilang. Kita gue buka Grebe Februari 2020 kok. Maretnya negara api menyerang. Asli. COVID baru 1 bulan kok. Wah itu lu pusing banget sih itu lu. Wah gila itu parah sih. Tapi ya alhamdulillahnya udah bisa dilewatin lah. Kasarnya kayak oke, kita gak bisa ngandelin secara detailnya akhirnya. Akhirnya gue secara Grebe-nya kita buka satu divisi lagi namanya divisi Grebe Kreatif. Kita buka kreatif agency kok. Buat ngebantuin lagi lokal brand ini untuk supaya naik kelas. Kita bikinin campaign ya bantuin, bikinin event apa segala macam. Itu sih jadi kayak kalau ngomongin lokal brand kenapa ada Grebe ya karena memang ada kalau diurutin lagi tuh ada pesan dari Bapak Jokowi. Widih. Gitu. Mantap banget. Gue sedang tidak di tempat tapi saat itu Pak Jokowi sepertinya melewati booth gue atau booth siapa. Nah tenan sepatunya itu pakai hoodie-nya Urban. Oh iya. Jakarta Versus. Jadi tuh lu main ke capture Pak Jokowi sama. Cuma tuh bukan di booth Urban. Cuma si tenannya lagi pakai. Kayaknya depan booth-nya NTL kali. Bisa jadi. Iya itu. Bisa jadi. Tapi memang momen itu cukup penting ya dalam sejarah sneakers. Karena kan lu yang mulai ya. Kalau dipikir-pikir inisiator yang keluar dari mulut lo gitu. Enggak gini lah, gue sebenarnya lebih kayak melihat peluang aja sih kok. Kalau gue lebih kayak gitu. Bukan gue nggak berani bilang gue yang mulai karena
pasti masih banyak sesepuh sneakers yang lainnya yang sudah bikin event-event sneakers juga. Tapi mungkin kalau bisa bilang yang paling masif, pertama paling masif gue bisa bilang iya. Iya itu pun gue akui. Gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil udah banyak. Kalau kecil udah banyak. Iya, gitu kan. Dan makanya sebenarnya gue juga belajar dari senior-senior di sneakers gue yang dulu-dulunya juga kayak oh iya bikin event sneakers tuh kayak gimana sih gitu kan. Terus udah gitu juga kayak selain event sneakers juga gue berkaca dari event lokal brand atau event yang menjadi barometer anak gaul Jakarta. Itu juga gue belajar juga dari Bradsport. Itu kan Bradsport kan salah satu event legend lah gitu kan. Legend. Kita dari Om Anton, dari Om Hogi gitu kan. Jadi kayak wah gila nih harus bikin yang kayak gitu nih. Jadi kayak ada barometer lah, ada barometer kita harus bikin kalau mau bikin event yang kayak gitu. Jadi kayak kalau memang spesifik sneakers yang besar pertama kali ya mungkin kita bisa bilang ya kita the first yang biggest lah gitu. Iya. Perjalanan Angga dengan dunia sneakers berkembang nih. Tadi udah ada Umbre itu lokal berarti ya? Lokal dong, alhamdulillah. Sumpah terlihat seperti luar karena logo lu bagus. Alhamdulillah. Gue bilang apa ini franchise gitu. Udah punya Umbre. Official part of the legendary Jakarta Sneakers Day. Lalu juga ada Grebe. Yes. Dan sekarang pun kita berada satu payung Kangki. Wih. Gimana ceritanya Kangki? Bapak Angga ini bisa masuk dalam jajaran keluarga besar yang kita banggakan. Tapi sebenarnya kayak sebelum yang tadi yang Umbre tuh ada satu fun fact nih, Umbre. Yaitu? Ada event yang gue bilang kan, sebelum JSD sebenarnya tuh ada satu event sneakers juga di Kuncit. Tahu gue, Iser. Itu Iser yang bikin. Yang bikin, kalau tidak salah iya. Iya Iser ya. Itu bukan Solveig mah Tirta. Oke ada sol-solnya deh, gue lupa deh sol apa, pokoknya di Kuncit. Kita ikutan, Umbre ikutan sebagai salah satu tenannya di situ. Okay. Terus Adit Teologi. Kucuk-kucuk datang ke booth. Mbak, maaf gitu. Mau ngobrol dong sama ownernya. Saya lagi baru pertama kali bikin vlog gitu. Jadi vlog pertama kali Adit tuh awal-awal banget. Dia minta istilahnya kayak kita mau bikin, yuk saya wawancarain yuk apa segala macam mengenai produk ini. Oh, saya ownernya. Lah, orang lokal katanya gitu. Dipikir luar juga sama kok. Jadi dipikirnya produk keluar. Enggak, emang kita nanti saya ajak partner saya ya. Partner saya gua maksudnya partner ya gitu kan. Nah, itu sebelum pada saat JSD-nya waktu itu tuh Om Adit tuh belum masuk lah sebagai tim inti ya. Tapi gue udah mulai spill sebenarnya sama Om Adit. Kita ceritanya sebelum mulai JSD 2016 itu kita survei sebenarnya ke Singapura. Ke Seoul Superior sebenarnya. Datang, kita berangkat yuk, kita berangkat ke sana. Sampai sana di Seoul Superior, yang bikin ngenes dan bikin gue yakin kita harus bikin adalah mungkin 50% lebih lo lagi orang Indonesia tuh. Yang di sana? Yang di sana. Iya, ya kayak sayang banget nih orang Indonesia pakai ke Singapura gitu kan. Kenapa gak kita bikin sendiri kan? Nah di sana ketemu juga sama Adit. Ada tuh vlognya Adit yang gue pas lagi di Singapura Seoul Superior. Gue bilang gini, kita bikin di Indonesia. Ya gue bilang gitu tuh, ada tuh di situ. Jadi pada saat itulah Om Adit mulai bantuin juga JSD sebagai part buat bantuin woro-woro dan segala macam di JSD tuh. Jadi pas awal mula kita ketemunya di Seoul Superior itu gitu. Jadi kayak lihat kirain tuh brand luar si Umbre itu gitu. Ya udah terus abis dari situ Kangki nih nyambung ke Kangki. Kangki sebenarnya gue ketemu Pak Alfon itu di JSD juga. Lagi dan lagi Angga menjadi pembuka pintu. Waduh. Bener gak? Kalau ada, menurut gue ya, kalau ada buku sejarah sneakers di Indonesia beliau harus masuk sih. Gak. Karena cukup banyak tahap-tahap dalam hidupnya Angga tuh menjadi tahap-tahap awal juga. Alhamdulillah. Membuka pintu buat macam-macam teman-teman industri sneakers di luar sana. Gue perantaranya Allah aja. Masya Allah. Terdengar adem sekali ya. Gak jadi gini kok. JSD nih. Nah JSD kan 2020 tadinya kita 2020 tadinya tuh akan menjadi JSD terbesar tadinya.
Kita mau bikin JSD 1 sensi itu atas bawah tuh kita pakai semua tadinya. Gue inget, boleh gue spill gak? Bersamaan dengan RMXD. Bener. Ingat gue, kan Urban harusnya ikut juga. Betul. Pandemi. Hamin 3 minggu kok, Hamin 3 minggu pandemi juga. Karena RMXD itu April. Maret. Maret. Oh iya. Hamin 3 minggu. PPKM-nya April. Gak boleh semuanya cut, semuanya gak bisa. Aduh gila. Itu menjadi terbesar kan. Akhirnya kita berubah jadi online kan. JSD online. Nah sebenarnya the first event yang di onlinein itu JSD juga tuh. Sebelum pandemi malah. Waktu itu pada saat masih adanya platform JDID kok. JDID iya. 2019 tuh the first JSD online tuh sebenarnya. Udah punya tuh kita. Udah JSD online terus udah gitu 2020 kena pandemi akhirnya kita onlinein bareng sama Tokopedia waktu itu. Bareng sama Tokopedia kita onlinein. Online. Udah mulai agak long kan, maksudnya kayak 2020, 2021 udah deh coba deh kita bikin offline lagi. The first offline akhirnya 2022 kita bikin. 2022 awal tuh kita bikin offline lagi. Masih di sensi. Udah deh banyak lah submit. Sebenarnya fun fact-nya adalah Kangki tuh hampir gak masuk. Hampir gak masuk. Karena belum memenuhi syarat secara kriteria. Karena orang melihatnya kayak dari sisi desain, dari sisi bentuk dan segala macam belum memenuhi kriteria lah gitu, pada saat itu gitu kan. Emang udah qadarullah kalau kata bahasa kitanya mah ya, qadarullah. Ada satu tenan yang jadi gini, tenan Kangki tuh udah masuk wishlist sebenarnya. Udah masuk waiting list. Udah masuk waiting list, udah ada 5 besar apa 10 besar waiting list lah. Ada satu brand yang cancel kok. Suruh pilih nih, kita semua suruh pilih. Siapa? Gue bilang Kangki aja. Gue bilang gitu. Masuk Kangki masuk. Lagi-lagi beliau. Enggak. Ya ini kita bareng-bareng sama teman-teman tim kan. Kita tim Kangki aja masuk gitu kan. Kangki masuk. Masuk, buka. Dan gue baru tahu ternyata situ juga yang pada saat itu Jupaka sama Tirta megang agensinya kalau nggak salah. Iya. Sama 4Wave kalau nggak salah gitu kan, megang agensinya. Udah kenalan sama Pak Alfon. Gue secara pribadi jujur kok gue seneng banget sama desain pertamanya Kangki. Gue jujur, karena gue lihat itu, ini gue banget. Gue tuh orangnya sebenarnya orangnya seneng yang slip on masuk, terus udah gitu gayanya gaya kayak Converse. Pokoknya itu menjadi salah satu produknya Kangki yang masih jualannya masih paling oke deh. Nah ntar gue lupa namanya siapa apa. Oke, awal-awal ya. Awal-awal gue pakai itu. Dan emang gue seneng banget sama model yang kayak gitu gitu kan. Gue seneng banget. Dikenal sama Jupaka juga waktu itu kan. Nih Pak Alfon gini-gini kenalan. Terus ngobrol. Nyambung lagi kok ke gue 2010 gue kerja di Alas Kaki. Pak Alfon temennya bos gue kok. Yang di Alas Kaki waktu lagi pas gue kerja di Alas Kaki jadi desainer itu. Oh temennya Pak Budi gitu. Iya. Gue telepon video call, besoknya Pak Budi datang. Akhirnya kita ngobrol. Alhamdulillahnya jadi dekat sama Pak Alfon. Apa nih Pak yang bisa kita bantuin, collab segala macam. Ya udah sementara Pak Alfon sama Olga waktu itu datang ke Grebe main, kita di Grebe. Ayo dong Grebe kita masuk Kangki masuk ke Grebe. Wah pertama kali masuk tuh di Grebe jualan. Wah jualannya. Oh sempat ya? Emang sampai detik ini masih ada di Grebe si Kangki ini. Kangki ini masih ada di Grebe. Nah udah dari situ ya udah, gue sebenarnya gini, gue karena ngelihat potensi, balik lagi gue nggak tahu ya ini semua Allah yang ngatur lah, Allah yang ngegerakin gue lah kasarnya. Betul. Karena emang gue ngelihat kayak wah Kangki punya potensi nih ya. Akhirnya dengan secara tergerak hati nurani gue pengen bantuin ke Kangki gitu kan. Ya udah kita bantuin bukain link-link jalan segala macam ke teman-teman influencer, gue kirimin. Sampai sampai detik ini sih masih banyak yang mengira Kangki itu punya gue. Padahal enggak. Sama gue juga. Gue juga karena sosial media kan. Gue kalau digituin, "Bang, ini brand lu kan punya lu nih Bang." Gue dalam hati sih amin. Iya. Saya cuma kreatif director. Banyak gak pasti. Gitu, pun sama Brian Tirta pasti. Sama betul. Brandnya gitu kan. Udah kita gue kasih ke teman-teman, kasih ke ini tuh sampai kayak
Pak kita ikut event, kita Grebe kita punya event bareng sama BCA waktu itu Bangga Lokal. Pak ikut Bangga Lokal segala macam gitu kan. Ikut gitu pada saat itu wah yang ngebeli dari tim BCA banyak banget ya. Jadi gue gancit. Secara sendirinya gue juga ngomong sama teman-teman yang gue kenalan. Promonya gampang sebenarnya Kangki itu. Paling simpel gini. Coba dong tebak sepatu gue harganya berapa. Gue bilang gitu kan. 800.000 nih kayaknya 500.000. 200.000. Wah anjir. Langsung detik itu juga dia buka Shopee langsung beli. Jadi banyak teman-teman gue yang termakan marketingnya gue tuh kayak gitu. Jadi kayak sama. Jadi mulut ke mulut tuh. Betul. Karena murah banget kan pada saat itu kan. Udah dari situ balik lagi gue bilang sama Pak Alfon, mau nggak kita agak lumayan ini nih apa namanya marketingnya agak lumayan effort nih gue bilang gitu kan. Apa nggak gitu kan. Tapi saya mah pasti support lah. Pak mau nggak kasih sneakers di acara JSD. Tapi banyak nih Pak, 4 hari 400 pieces nih Pak. Oke nggak apa-apa support. Wah Pak Alfon paling gue senang banget. Dia mah supportnya gokil dah. Makanya gue kayak mau bagi berapa aja terserah gitu. Kayak gitu. Oke gue seneng lah. Gue juga kan sering bikin di online kan. Gue sering bikin bagi-bagi sepatunya, Kangki segala macam juga kan. Udah pada saat itulah mulai kayaknya terlihat lah, maksudnya lumayan terlihat juga lah pada saat itu di JSD di SBSD tuh 2023. 2023 ya? 2024 gue udah di JCC. Oke. 2023 bareng sama si ini siapa namanya BCA Expoversary waktu itu. Soalnya satu hall tuh gue pakai. Timelinenya Kangki itu di lo dulu, abis itu ke gue dulu. Betul. Local Fest Parkir Timur, abis itu ke lo lagi. Yes, nah itu kan gede tuh gitu kan. Terus udah gitu, apa namanya, boleh gak apa-apa gak kita nge-meeting sama marketing segala macam. Mau nih Kangki mau support 400 pieces. Udah ya udah kita bagi-bagi. Sehari cepet, wah antriannya gokil. Tapi pada saat itu juga alhamdulillahnya omsetnya Kangki di acara itu gokil juga. Pasti. Alhamdulillah gitu kan. Wah ya apa namanya seru lah. Nah semenjak itu akhirnya kayak kita hasil obrolan bareng sama Pak Alfon dan segala macam, Pak, Kangki kan mulainya bukan dari, padahal gini, brand-brand lokal mulainya dari klasik, dari kayak ala-ala fans kan, biasanya brand-brand lokal kan mulainya dari vulcanize kan, gitu-gitu kan, klasik-klasik itu kayak gitulah. Nah, Kangki mulainya tuh sebenarnya dari sport style, dari yang sport, dari yang udah kelihatan modern lah, apa namanya. Kenapa gak kita bikin yang lini klasik? Ya, gue bilang gitu sama Pak Alfon. Oh boleh ya? Tapi nanti Angga yang pegang ya gitu. Jadi kayak Pak Alfon menawarkan gitu. Oh ya boleh Pak. Nanti kita siapin desainnya segala macam. Sampai waktu itu kita bikin desain logonya, bikin desain iniannya, apa namanya bentuk awal untuk si klasiknya itu kayak gimana. Udah akhirnya sampai sekarang nih. Sampai sekarang gue megang yang versi Kangki klasiknya. Sedap. Jujur gue sedih, gue sempet japri lo, gak One Piece. Ya, emang lu belum dapet kok? Kan gue WhatsApp lu. Temen sih sebenarnya temen. Gak apa-apa sold out. Waduh, waktu itu. Tapi ini luar biasa ya, Kangki bisa kolaborasi sama One Piece. One Piece betul. Tapi gue juga mau kasih kredit ke Ko Alfon ya. Yes. Memang salah satu brand yang gue lihat itu attitude-nya sih. Yes. Jadi waktu Local Fest di Jakarta, Ko Alfon tuh udah minta nomor telepon gue. Wih keren. Dan gue agak gak percaya, gue menyampaikan langsung ke Ko Alfon. Dia manggil gue bang kan lebih tua beliau kan. Bang Riko minta nomor teleponnya. Seingat gue di situ gue nanya Ko Alfon di sini apa? Karena dia ada yang ngajak ngobrol, cabut dia. Bang Riko nanti nyambung lagi ya. Dalam hati gue jujur PR kali ya. Waduh. Local Fest Medan. Oke. Local Fest Medan. Yang ada Pak Bobi. Pak Bobi. Sudah kader Allah. Dia kalau Local Fest Medan Pak Bobi grimis Jay. Booth pertama setelah Pak Bobi masuk itu Kangki. Jadi dia berteduh. Wah, si Pak Bobi di situ. Masya Allah. Nah di saat loading gue pun datang, gue melihat Ko Alfon ini loading. Makin yakin dong gue. Nih marketing nih gue bilang. Gue kayaknya belum tentu dah gue gitu. Nah di saat Pak Bobi datang dengan staffnya dan tim sosial medianya tuh. Bahkan Ko Alfon itu sedang melayani pembeli yang dia sampai menunduk. Size berapa?
gitu. Nah di situ dia udah bilang, Bang Riko nanti aku nomor teleponnya belum berubah kan? Iya. Saya mau collab saat itu. Jujur saat itu, wah aktif juga nih PR-nya nih. Gitu. Parah lu. Pak Gita kayak ini Pak. Terus, tapi kan itu persepsi bagus. Iya, gak apa-apa. Karena sangat humble gitu loh. Yes. Terus udah dilayani Pak Bobi beri belasan piece. Karena kita sempat berteduh di situ setengah jam lebih ya, sempat ada intimate gitu. Alfon bilang, Bang Riko beres dari sini saya samperin di Jakarta ya. Kolaborasi kita harus terjadi nih. Siap. Sampai Jakarta itu Sabtu, sampai Jakarta Senin. Di WhatsApp. Bang Riko kapan ada waktu? Saya mau ketemu. Lagi dan lagi mohon maaf. Di otak gue gini, canggih juga nih PR ya. Canggih nih, jemput bola. Keren. Bang Riko di mana? Saya kebetulan lagi syuting di USS. Meeting sama Sayat juga. Buat persiapan Lokal Fest di Jakarta. Ketemu di situ aja. Ko Alfon, siap. Datang on time. Gue gak bohong, pertama kali duduk yang gue sampaikan gini. Ko Alfon maaf saya lancang. Ko Alfon di kaki apa ya? Iya, kan mending ditanya. Iya. Saya yang punya Bang Riko. Pesan moralnya, iya. Pesan moralnya, wow beliau sangat humble. Iya. Itu sih menurut gue kalau nonton film Air-nya, Air Jordan. Iya. Bagaimana gue bisa bekerja sama dengan Kangki karena cara nge-treat Ko Alfon ke kolaborator itu luar biasa sih. Betul. Dan gue kayak merasa, wah ini sih brand insya Allah bisa berumur panjang dan lain-lain karena treatmentnya kekeluargaan, tidak ada jarak. Nah gue melihat itu tuh. Nah makanya gue happy, Angga ini masuk dari keluarga kita. Ada Dr. Tirta, ada Brian, ada Aditya Logi, ada Iser juga. Jujur gue sirik. One Piece. Tapi keren banget tuh. Tapi kok, ini gue keren banget jujur kadang kalau mau bilang apa namanya ini semua emang Allah yang udah ngatur, ntar dikiranya gue agama banget gitu kan. Tapi emang bener kok. Gue juga pun berpikir begitu kok. Kayak gini, itu. Dari apa yang gue jalanin. Kok One Piece tuh datang sendiri kok. Jujur. Ke lu apa ke Kangki nih? Ke gua, datang ke gua. Tapi kan karena kan emang awalnya sebenarnya sesimpel. Nih jujur nih, tadinya tuh bukan sama Kangki kolaborasinya, sama brand lain. Ini menarik nih. Ada brand lain. Gak usah gue sebut lah. Si A lah. Pokoknya si ya gitulah pokoknya. Udah ketemu kok, gak match. Maksudnya gak matchnya gini. Kan namanya harus kolaborasi harus chemistry dong. Setuju. Ada kecocokan lah. Betul. Ternyata si yang memegang license dan si One Piece ini setelah ngobrol sama brand itu gak cocok. Padahal dia udah mau bayar lebih besar dari yang kita kasih kok. Obrolan ini kayak sesimpel sebenarnya ngajakin tuh Tai Lalat. Karena Tai Lalat yang diajak collab duluan sama One Piece sebenarnya. Sama Tai Lalat terus udah gitu ngajak beberapa brand lagi untuk bikin produknya gitu kan. Nah terus obrolan ini OT telepon, "Gah, sama brand itu nggak cocok nih. Kangki mau nggak?" gitu kan. Karena emang sebenarnya OT juga pengennya sama Kangki awalnya. Tapi yang sana sepatu juga tuh? Sepatu kok, sama sepatu Nanti juga. off cam kita bahas ya? Iya bahas ya. Sepatu juga, mau bayar 2 kali lipat kok. Info aja, mau bayar 2 kali lipat MG-nya minimum guarantee. Iya minimum guarantee, karena emang harus MG, ada MG kan. Kita kasih tahu istilah-istilah orang familiar. Oh iya benar. Jadi kalau IP itu ada... Ya kalau IP itu ada minimum garansi yang harus dibayarkan. Jadi sebenarnya itu dipotong dari hasil penjualan sebenarnya. Cuma biasanya dia di depan. Di depan, betul benar, kan? Di depan. Ilmu. Gitu. Nah terus udah gitu ngobrol padahal dia ini udah nggak apa-apa orangnya mau ngobrol sama Kangki. Ya udah kita ngobrol, akhirnya kita ngobrol. Gue udah bilang sama Teh, tapi gue nggak bisa bayar segitu Teh. Gue kayaknya sekian gitu. Gak tahu deh gue ngomong sama Pak Alfon dulu gitu. Pak gimana kita beraninya berapa? Nah tapi orangnya udah maunya ke kita nih, gue bilang gitu kan sama Pak Alfon. Aduh berapa ya enggak? Udah sekian aja deh enggak gitu kan. Itu pokoknya jauh lah, pokoknya setengahnya dari seharusnya gitu kan. Gue ngomong ke Ote, cuman segini Teh. Udah deh gak apa-apa deh gue ngomong dulu, kata si Ote gitu ngomong. Ketemu deng, alhamdulillah oke maunya makan. Gitu, jadi kayak bener-bener bukan. Udah jalannya ya? Udah jalannya kok. Pokoknya semuanya, ini gue rasa kita mah di sini cuman ikhtiar doang, berusaha tapi udah Allah aja ngatur dah. Udah
pokoknya semuanya gitu. Udah kayak gitu, kayak Kangki, alhamdulillahnya sama One Piece, kayak gitu yang si Kangki klasik gitu kok. Keren banget. Kemarin berapa piece juga? Masa disebutin kok? 1.000 lebih dong? Lebih dong. 1.000 lebih. Bis. Di atas 10.000. Bis. Apa? Abis bis stok. Kayaknya tinggal sedikit lagi yang apa namanya? Masih ada kemungkinan nggak? Kalau size golden udah nggak mungkin ada. 41 gak ada? Udah nggak ada. 42. Udah tinggal sisa yang kecil kayak. Paling kecil bukan 39 37. Ya? Oh ada ya? Ada, karena buat kids ya, buat cewek ya? Yang cewek lah, buatan cewek gitu. Itu juga serinya juga mungkin udah tinggal yang berapa, itu cuma tinggal sisaan aja. Keren banget, keren banget. Lu bayangin brand yang belum berumur 4 tahun loh. Belum berumur 4 tahun. 2 tahun lebih kok. Brian bisa kolaborasi dengan Jeff Staple. Wah itu gokil itu juga tuh. Dengan Sabotage. Di Classic juga berkolaborasi dengan One Piece tuh levelnya udah sama Lakers. Waduh. Iya bener. Gitu ya? Kolaborasi sama Lakers dia. Masya Allah. Kemarin jadi ya udah menjadi icon di anime ya. Iya. Walaupun gue old school, gue lebih ke Naruto. Cuma gara-gara ISO speed semua gue jadi lihat wah emang One Piece jadi ngikutin ya. Belum tamat-tamat kan? Belum. Iya. Sampai detik ini belum. Kalau sinetron tersanjung tuh. Tersanjung 15 kayaknya. Mantap. Jadi balik lagi thank you nih Gak. Yes, sama-sama. Udah ngeluangin waktu di Hirau Pukau dan lo masih berada di industri ini. Gue happy banget. Kita perlu sih banyak menelurkan orang-orang kayak lo nih. Dan gue juga persepsi sama sih Gak. Gue dalam apa yang gue jalanin juga gue percaya campur tangan Allah di situ 51%. Mana ada 51%? Lebih. Kalau gua nih 99,9% kok. Kita cuma 0,01 usaha kita doang. Iya betul. Kalau gua. Tapi gitu. Ya mungkin gua masih 51 ya karena bukan karena iya. Lu kalau pengangguran berharap jatuh dari langit juga. Iya enggak? Kan kita tetap ikhtiar tapi 0,001 itu ikhtiar bentuk ikhtiar kita. Oh iya. Maksudnya itu sudah diluruskan. Iya, gua pernah bilang di berbagai kesempatan di saat gue jadi narasumber tapi ya. Di saat ikhtiar lu dan doa lu sudah lumayan rapet, itu persentase 75-80. Oke, gini. Di dalam hidup gua. Siap. Lu percaya nggak apapun yang ditakdirkan sama Allah itu yang terbaik buat kita? Percaya. Nah, berarti belum tentu yang kita lihat jelek itu jelek bagi kita. Benar nggak? Benar. Nah, iya. Jadi sebenarnya apapun yang ditakdirin, mau kita kecelakaan, mau kita apa, itu yang paling terbaik buat kita kok. Kalau gue percaya gitu. Karena Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Bro. Mantap sekali Angga.